Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana beliau telah memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Yang kedua, tak lupa kita aturkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli dengan NIM 24211121 Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah IEP dengan dosen pengampu Bapak Zulfikar Ali Ahmad SE MSC. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pembagian struktur pasar mengenai pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. PowerPoint dari materi ini ada dua, yaitu Understanding Market Structure dan Division of Market Structure. Oke, next. Market is applies her group of people are in and place her buyers and sellers carry out buying and selling transaction of goods and service. The characteristics of a market is standard transaction activities of buyer come to the market to shop with money to pay then price. Di sini akan menjelaskan latar belakangnya. Pasar adalah tempat sekumpulan orang yang berada di suatu tempat yang dimana pembeli maupun penjual melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Ciri-ciri khas pasar adalah adanya kegiatan transaksi atau para pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dengan uang untuk membayar harga. Pasar merupakan sekumpulan orang-orang yang mempunyai hasrat untuk berbelanja serta merasa puas akan hal itu dan ada keinginan untuk membeli sebuah produk, jadi dalam arti memiliki beberapa segi yang bisa membuat terbentuknya pasar. Pasar adalah tempat yang penting dalam kegiatan ekonomi. Maka persaingan antara produsen dengan produsen lainnya sekaligus memperkenalkan hasil produksinya. Mereka bersaing untuk meraih keuntungan dari produk dan jasa yang ditawarkan. Berdasarkan jenisnya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang jumlah penjual dan pembeli sangat banyak, serta produk yang ditawarkan sama. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang jumlah penjualnya terbatas, tetapi memiliki sangat banyak pembeli. Beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis. Oke, lanjut. Understanding market structure. Market structure the base and the number of business actor in a market and the level of competition then occurs. In other words, market structure is the grouping
of producer into various market fronts based on characteristics such as product type, number of company as of actuary and exit from the industry, and the role of advertising. Oke, next. Di sini rumusannya ada masalah ada dua. Apa pengertian struktur pasar? Yang nomor dua, apa pembagian struktur pasar? Tujuan penelitian agar bisa memahami apa pengertian struktur pasar, agar bisa memahami pembagian-bagian dalam struktur pasar. Oke, Division of market structure. The market structure and benefit info to perfect competition, market and imperfect competition, market imperfect competition, market after divided into several types, namely monopoly markets, oligopoly markets, monopolistic markets, monopsony markets, and oligopsony markets. Oke, bentar ya kawan. Pengertian struktur pasar. Pasar merupakan tempat hmm, Pasar merupakan tempat terjadinya proses transaksi dan konsumen dan produsen baik berupa barang ataupun jasa. Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Untuk pengertian secara luas, pasar adalah suatu kegiatan yang merupakan hubungan antara permintaan dan penawaran terhadap barang dan jasa. Pasar adalah hubungan keseluruhan dari permintaan dengan penawaran terhadap barang atau jasa. Dari segi pembeli dan penjual, maka pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah beberapa fungsi pasar yang ada di antara manusia berbagai belahan dunia. Satu, sebagai alat distribus, proses distribusi barang dan jasa dari penjual kepada pembeli merupakan salah satu tugas pasar sebagai alat distribusi. Penjualan dapat melakukannya dengan baik dengan menawarkan produknya kepada pembeli yang ada karena pasar. Yang nomor dua, sebagai penentu harga, menurut permintaan dan penawaran di pasar, pasar dapat menetapkan harga beberapa barang dan jasa. Setelah tercapai kesepakatan antara produsen dan konsumen, maka terbentuklah harga. Ini dikenal sebagai fungsi harga pasar. Yang nomor tiga, sebagai sarana promosi, pasar dapat menjadikan wadah bagi petani untuk bersaing dan memamerkan produknya secara sehat dengan petani lainnya. Mereka bersaing memperebutkan banyak konsumen. Struktur adalah cara mengelompokkan variabel-variabel di bawah. Satu namanya yang sama. Jika array berisi merupakan variabel dengan yang serupa, maka struktur dapat menampung variabel-variabel dengan tipe data yang berbeda dalam satu wadah. Struktur sering digunakan untuk menyatukan informasi-informasi yang saling berhubungan. Sementara itu, struktur pasar menggambarkan jumlah pelaku usaha di suatu pasar dan tingkat persaingan yang terjadi. Dengan kata lain, struktur pasar adalah pengelompokan produsen ke dalam sebagai bentuk pasar berdasarkan karakteristik
seperti jenis produk, jumlah perusahaan, dan kemudahan masuk dan keluar dari industri, serta peran iklan. Oke, pembagian struktur pasar. Struktur pasar sangatlah penting karena terkait dengan harga yang akan diterima oleh pembeli, struktur pasar juga akan berpengaruh pada tingkat efisiensi. Jadi semakin banyak jumlah pelaku dalam pasar, maka tingkat persaingan akan semakin tinggi. Mekanisme pasar ialah suatu sistem yang menyeimbangkan permasalahan yang terjadi dalam perekonomian satu pasar. Mekanisme pasar biasanya menyesuaikan suatu permintaan dan suatu penawaran, sehingga para produsen dapat melakukan yang terbaik dalam memenuhi kebutuhan. Mekanisme pasar dijalankan dengan bebas sehingga dapat terjadi kemerataan. Struktur pasar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik, dan pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni. Adapun penjelasan dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna sebagai berikut. Pasar persaingan sempurna yaitu industri di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat memengaruhi keadaan di dalam pasar. Pada pasar bentuk ini ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Perusahaan adalah mengambil harga. Pengambilan harga berarti itu perusahaan yang ada dalam pasar tidak dapat menentukan atau mengubah harga pasar. Adapun tindakan perusahaan di dalam pasar, ia tidak akan menimbulkan perubahan ke menambah- men- menimbulkan perubahan atas harga pasar yang berlaku. Selanjutnya, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Sekiranya perusahaan mengalami kerugian dan ingin meninggalkan industri tersebut, ia dapat dengan mudah untuk keluar dari pasar. Sebaliknya, jika ada produsen yang ingin masuk ke dalam industri, produsen tersebut dapat dengan mudah untuk melakukan kegiatan yang diinginkannya tersebut. Menghasilkan barang serupa. Barang yang dihasilkan oleh produsen sangat sama atau serupa, tidak ada perbedaan nyata di antara barang yang dihasilkan suatu perusahaan dengan barang hasil produksi perusahaan lain. Sebagai akibat dari sifat ini, yakni tidak ada gunanya kepada perusahaan-perusahaan untuk melakukan persaingan yang berbentuk persaingan bukan harga, karena hal tersebut tidak efektif untuk menaikkan penjualan, mengingatkan para konsumen sudah mengetahui bahwa barang-barang yang dijual dalam industri tersebut antar produsen tidak ada bedanya sama sekali. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Sifat ini yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini ada dua aspek. Yang pertama yakni jumlah perusahaan sangat banyak, dan yang kedua yakni masing-masing perusahaan relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar. Terus, pembeli mengetahui pengetahuan sempurna tentang pasar. Oke, next. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna yaitu sebuah pasar yang mana selisih penjual dan pembelinya sangat banyak, tapi dengan harga atau produk yang sama atau serupa. Dengan adanya hal itu, harga yang ditawarkan oleh para penjual akan berpengaruh terhadap keseimbangan pasar itu tersendiri. Pasar persaingan tidak sempurna juga seringkali disebut sebagai suatu bentuk pasar yang tidak terorganisir secara sempurna. Oleh karena itu, jenis pasar tersebut dianggap tidak sempurna karena adanya kecacatan yang bisa menimbulkan ketidakadilan dalam pasar. Adapun beberapa jenis pasar tidak sempurna sebagai berikut. Oke, satu, double one, perfect competition market. Perfect team competition market is industry where there are many
seller and buyer and a seller of our buyer cannot influence the situation in the market. Double two, imperfect market. Imperfect market competition is market where there are many seller and buyer, but with the same or similar goods or products. With this, the price offered by the seller with offer the market balance in some imperfective competitive markets are also often referred to as a form at market test in perfective organism. Next, di sini beberapa jenis pasar tidak sempurna sebagai berikut. Satu, pasar monopoli. Berdasarkan Undang-Undang Anti Monopoli adalah penguasaan atas produksi atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pasar monopoli bisa dikatakan juga pasar yang ada satu penjual atau produsen yang mengendalikan seluruh pasokan pasokanasa tertentu. Di sini ciri khas dari pasar monopoli adalah adanya penghalang yang tinggi bagi masuknya persaing yang baru seperti paten, hak istimewa, atau kontrol atas atas kritis. Contoh dari perusahaan monopoli di Indonesia diantaranya PLN, PAM, Telkom, dan PT KAI. Yang kedua, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari beberapa produsen yang menghasilkan seluruh atau sebagian besar total output di pasar. Ciri khas dari pasar oligopoli adalah adanya interdependensi antara perusahaan-perusahaan yang ada. Tindakan satu perusahaan seperti perusahaan harga atau strategi pemasaran dapat mempengaruhi keputusan perusahaan lain. Contohnya perusahaan dalam pasar oligopoli adalah penerbangan, otomotif, dan telekomunikasi. Next, pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini hanya menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Kegiatan produksi tersebut terkenal sebagai produk differentiation atau diferensiasi produk. Ciri khas dari pasar monopolistik itu sendiri adalah banyak perusahaan yang berpotensi dalam produk tersebut. Perusahaan menawarkan produk yang sedikit beberapa sehingga konsumen memiliki preferensi dan tidak dapat menghalang tinggi bagi masuknya persaingan baru. Contohnya pasar monopolistik yaitu seperti industri makanan cepat saji, pakaian dan elektronik konsumen. Seperti itu. Next, pasar duopoli. Pasar duopoli adalah perusahaan yang mana kedua perusahaan tersebut akan memiliki suatu tingkat ketergantungan strategis yang cukup tinggi, khususnya dalam hal pengambilan keputusan bisnis. Hmm, Ciri khas dari pasar duopoli meliputi dua perusahaan besar yang mengendalikan sebagian besar pasokan. Masuknya persaing baru sangat sulit karena adanya penghalang yang tinggi. Dan tindakan satu perusahaan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan lain. Contohnya, pasar duopoli adalah perusahaan kabel televisi. Misal,
Comcats dan EIT dan IT. Oke, next. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni, bentuk pasar ini merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini, pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Dalam pengertian di ini, pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran, di mana permintaannya atau pembelinya hanya satu perusahaan. Oke. Hmm. Ciri khas dari pasar monopsoni adalah satu perusahaan atau entitas yang mengendalikan sebagian besar permintaan. Banyak produsen yang bersaing untuk mendapatkan kontrak atau bisnis dari pembeli. Dan pemasokan biasanya berada dalam posisi lemah dan harus menerima harga yang ditetapkan oleh pembeli. Contohnya yang ada di Indonesia adalah PT Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat kereta api. Next, di sini kesimpulan. Kesimpulannya adalah pasar adalah tempat sekumpulan orang-orang yang melakukan transaksi jual beli atau menjual produk-produk mereka sendiri. Sehingga pasar berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam memenuhi kebutuhan dan pasar dibagi menjadi dua jenis, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Maka persaingan sempurna adalah jenis pasar yang jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak serta produk yang ditawarkan sama. Sedangkan pasar persaingan tidak sempurna adalah jumlah penjual terbatas tetapi sangat banyak pembeli. Oke, lanjut. Struktur pasar adalah cara di mana perusahaan dalam suatu industri berinteraksi dan bersaing satu sama lain. Struktur ini mempengaruhi sebagaimana perusahaan memproduksi, menjual, dan mendistribusikan produk atau jasa. Struktur pasar ini mencakup pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Oke, oke. Pembahasan ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang struktur pasar sangat penting untuk kebijakan ekonomi, strategis bisnis, dan regulasi yang efektif. Setiap struktur pasar memiliki dampaknya sendiri terhadap efisiensi, inovasi, dan kesejahteraan ekonomi. Pemahaman ini membantu dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan strategis bisnis yang efektif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dalam tutur kata atau dalam mempresentasikan Hmm, PPT ini. Mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.